Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Putri Norhanida, NIM 7211419022 dari Rombel Akuntansi B 2019 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan materi Sistem Informasi Manajemen bab proyek 4, yaitu formulir survei web atau HTML siswa. Contoh ini adalah formulir yang mencatat evaluasi seorang siswa terhadap seorang pembicara. Di sini menggunakan 5 teknik yang paling umum, antara lain yang pertama field text. Misalnya untuk field nama, di mana pengguna mengetikkan sebaris data. Yang kedua tombol radio, misalnya year in school. Kotak cek, di mana pengguna dapat memilih satu atau lebih pilihan. Lalu yang ketiga yaitu menu drop-down, mengkombinasikan jawaban yang akan ditanyakan pada tempat yang kecil di halaman web, tetapi memungkinkan jumlah pilihan. Lalu yang terakhir yaitu kontak teks untuk mengisi pilihan. Bagian-bagian formulir contoh. A. Formulir ini dimulai seperti pada proyek 3. Perbandingan yang paling signifikan adalah pada baris 6 dan 47 dari kode HTML yang digunakan untuk membuat formulir tersebut. Bagian pertama mengumpulkan informasi mengenai siswa yang mengevaluasi pembicara. Baris 14 dan 18 adalah perintah yang menangkap input untuk field nama dan email. Perhatikan bahwa tipe input di sini adalah teks. Pengguna akan mengetikkan sebaris teks ke dalam field input. Bagian selanjutnya dari halaman web ini menyatakan tingkatan kelas pengguna. 4 pilihan ditampilkan di sini dan pengguna dapat memilih hanya satu pilihan. Tombol radio berguna untuk digunakan jika pilihan bersifat eksklusif satu sama lain. Lalu, baris 23 hingga 26 menampilkan pilihan untuk tingkatan kelas. Field nama haruslah sama untuk tombol radio. Perhatikan 4 fitur penting mengenai baris 23, yaitu nama field, jenis field, nilai field, dan fakta bahwa pilihan ini sudah memiliki tanda cek dari awal. Tombol radio harus digunakan untuk pilihan eksklusif, di mana jumlah pilihan yang tersedia terbatas. Jika terdapat banyak pilihan, pilihan-pilihan ini dapat memilih memakan tempat yang amat banyak pada halaman web. Salah satu kelebihan tombol radio adalah pilihan yang tersedia ditampilkan kepada pengguna sekaligus. Baris 29 dan 30 membuat kotak cek. Terdapat perintah awal dan akhir untuk pilihan pada baris 33 dan 38. Masing-masing pilihan dari daftar pilihan memiliki awal dan akhirnya masing-masing. Ini terdapat pada baris 34. Baris 42 terletak di antara perintah awal dan akhir area teks. Frase enter comment here ditampilkan pada layar komputer dalam field area teks. Jika baris 42 dihilangkan, maka tidak akan terdapat teks awalan pada area teks. Baris ke-45 menampilkan perintah submit. Nilai yang ditampilkan pada tombol yang dihasilkan oleh perintah ini adalah submit respon. Perintah reset pada baris 46 menampilkan frase reset from value to their default. Pada tombol mengklik tombol ini akan mereset ulang semua pilihan kepada isian awal. Ini serupa dengan ketika seorang pengguna menghapus semua respon dari sebuah formulir kertas. Yang selanjutnya yaitu menyimpan contoh. Dokumen ini harus disimpan sebagai file HTML. Jenis setelah dokumen awal di Notepad adalah dokumen teks dan ekstensi file .txt. Akan ditambahkan secara otomatis pada nama file jika dokumen tersebut disimpan dalam bentuk teks. Cara menyimpannya dengan memilih file, diikuti dengan save as, lalu masukkan nama file seperti speaker HTML. Pada bagian save as type, pilihlah all files. Pada bagian encoding, pilihlah ANSI.
Jika tidak memilih all file, sebagai file halaman web tersebut tidak akan bekerja, dan lebih parah lagi, ekstensi .txt akan ditambahkan di akhir nama file. Di sini ada gambar cara untuk menyimpan contoh. Melihat halaman web, langkahnya yang pertama, membuka browser web dan pilih perintah file, diikuti dengan subperintah open. Ketikkan nama file atau browse untuk membuka dan klik tombol OK. Jika perlu membuat beberapa koreksi, yang pertama, pilihlah editor Notepad lagi. Yang kedua, editlah kode HTML dan simpanlah dokumen tersebut. Lalu yang ketiga, setiap kali menyimpan file HTML menggunakan Notepad, pastikan jika jenis adalah all files. Buka lagi browser dan pilih view, diikuti perintah refresh. Terima kasih karena sudah telah menonton video saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.